boleh dibuka hijabnya? Siapa tolong dibantu guys. Oke, kru coba naik ke atas. Dilihat. Oke ya, ini bukti ya teman-teman. Ini bukti bahwa memang pakunya itu benar-benar ada dan tertancap di pusat pusaran gitu ya. Iya. Dan di sini Om Janim terbakar. Nah, ini terbakar. Tetapi yang saya lihat kok ini bukan seperti tubuhnya Om Janim. Ya, terjadi seperti ini. Selamat sore Mbak Isma, bagaimana kabarnya? Sore Mister, Alhamdulillah saya baik. Mister sendiri gimana kabarnya? Saya juga baik Mbak Isma, Syukurlah, selalu Mister. setia di sini menemani Mbak Isma. Oh ya teman-teman, podcast kali ini kita ada pembahasan yang lebih menarik ya dengan Mbak Isma karena saya mendengar ada sesuatu tragedi ya, tragedi yang sangat mengerikan menurut saya yang menimpa kru Laslos ya. Iya Dan Mister. waktu itu di situ ada Mbak Isma juga dan Mbak Isma mungkin sedikit mengalami insiden ya, tapi kali ini saya melihat dari fisiknya itu nggak kenapa-napa ya, malah makin cantik pula sekarang. Iya, Alhamdulillah Mister. Iya, itu Mbak Isma itu insiden gimana itu Mbak Isma? Oh jadi waktu itu saya bareng sama Om Janim ya Mister. Ya, Saya itu penelusuran di situ yang katanya di lokasi itu hutan di sana itu tiba-tiba terbakar Mister dan itu sering sekali. Tapi di situ itu nggak ada kayak itu penyebabnya apa itu nggak ada Mister. nggak ada. Nggak ada. Warga ini juga bingung, soalnya kan kalau misal ada campur tangan nih dari orang ya, pasti Iya. ada jejaknya kan. Entah itu dari apapun pasti meninggalkan sesuatu kan ya. Iya. Dan di situ nggak ada sama sekali. Makanya saya sama Om Janib itu datang ke lokasi situ. Karena ya sayang Mister kalau misalkan hutan bagus kan banyak manfaatnya. Kalau tiba-tiba kebakar terus sayang banget kan Mister. Itu mungkin ada orang yang sengaja membakar atau gimana? Itu nggak ada sama sekali Mister. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Makanya warga di situ itu juga bingung dan lokasi itu akhirnya ditutup. Oh, tapi Iya. untung saja Mbak Isma ini nggak kenapa-napa ya. Saya ya kayak gini Mister. Sebenarnya ada sedikit luka Mister tapi Oh, ada luka. Cuman Iya. dari luarnya aja nggak kelihatan. Mungkin luka yang dalam kali ya Mbak Isma ya. Iya Mister. Oke, ini saya ada sebuah video ya Mbak Isma ya. Hah? Nah, Nah. ini di sini tuh bisa banaspati kan ceritanya kan di situ kan. Iya. Itu kok banyak sekali kecil-kecil itu Mbak Isma. Iya, jadi ini tuh waktu saya sama Om Jani mulai penelusuran, mulai masuk. Nah, ini di lokasi itu bener-bener Om Janim itu kayak keserang dengan butiran api terus. Nah, ini Banyak Om banget. Janim merasa kayak dicekik. Iya, ini Om Janim bener-bener kayak dicekik dan Om Janim bilang sakit-sakit gitu, teriak-teriak. Iya. Oke, nah tadi kan sampai di situ dulu ya kita ya Iya. pembahasannya. Nah sekarang teman-teman kita langsung panggil saja Om Janim ya agar menjelaskan lebih detail ya bagaimana kejadian sesungguhnya dan perasaan yang dialami oleh Om Janim. Iya. Om Janim, bagaimana kabarnya? Sehat Om Janim? Alhamdulillah ini udah mulai membaik. Iya. Gimana Om? Ya alhamdulillah Mbak Isma udah mulai membaik. Ya teman-teman bisa dilihat ini Ini bekas luka. bekas luka Om Janim melepuk dan di wajah juga seperti kulit yang terkelupas tapi Betul mulai sekali. sembuh ya Om Janim ya. Alhamdulillah Mister. Udah mulai membaik, mungkin 4 hari apa 3 hari lagi udah mulai sembuh. Oh gitu ya Om. Om Janim, itu rasanya itu gimana Om? Ini rasanya panas banget Mister tadinya. Panas? Banget ya. Jadi pas kejadian tersebut saya bersama Mbak Isma penelusuran dan kali itu diserang seperti Banaspati. Tapi saya lihatin memang dulu anaknya Banaspati ya Mbak Isma ya. Oh itu anaknya? Iya anaknya Banaspati. Jadi tadinya si Banaspati mungkin seutuhnya besar, cuman katanya ada yang memukul jadi hancur. Oh hancur terus jadi kecil-kecil Nah, seperti jadi itu ya? Seperti itu, jadi banyak banget itu Mister. Dan di situ saya seperti ada yang menyekik. Kalau Oh yang saya tercekik rasakan, ya? Oke, betul. kita sambil lihat videonya ya teman-teman ya. Nah ini di sini Om Janim mulai mendapatkan serangan banyak ya Om ya? Betul sekali Mister. Ya teman-teman ini bisa dilihat ini kecil-kecil sekali ya banaspatinya ya. Ini
Rasanya seperti apa Om dikelilingi seperti ini Om? Itu panasnya minta ampun, Mister. Nah ini yang dicekik ya Om? Nah, betul. Rasanya Jadi, seperti Jadi tenggorokan itu rasa panas banget, Mister. panas. Dan akhirnya saya pingsan di situ. Oh berarti habis ini, oh ya ini di sini Om Janim pingsan ya teman-teman ya. Dan saya lihat juga, saya sudah memutar videonya yang asli. Dan di sini Om Janim terbakar. Nah ini terbakar. Tetapi yang saya lihat kok ini bukan seperti tubuhnya Om Janim. Ya, Mister. Jadi seperti ini. Pas saya itu pingsan, itu seperti ada yang membawa, Mister. Seperti ada yang nolongin saya. Dan saya itu digantikan oleh sesuatu, saya juga nggak tahu apa. Memang terasa di badan saya itu panas banget, Mister. Oh jangan-jangan waktu itu Om Janim itu emang dibakar, tetapi raganya itu dibawa oleh Banaspati itu dibakar di alamnya mereka. Ya betul seperti itu, Mister. Jadi rasanya itu panas banget, tapi alhamdulillah, Mister. Jadi kalau itu hujan turun deras banget, jadi alhamdulillah nggak sampai membakar. Mungkin yang buat ganti saya itu nggak sampai habis, Mister. Ya karena turun hujan. Hmm. Jadi kalau itu saya bisa bebas. Saya mencari air terjun kalau itu untuk berendam di air terjun. Waktu berendam di air terjun bersama Mbak Isma? Betul, saya bersama Mbak Isma. Oh bersama Mbak Isma? Betul, Iya, Kak. Mister. Oh tetapi ketika di situ kan video terhenti ketika Mbak Isma juga ikut pingsan kan? Iya. Nah, Mbak Isma ikut pingsan itu kan ada api, saya melihat ada api yang datang. Entah setelah kameranya itu mati, ada api lagi atau enggak, saya enggak tahu. Di situ Mbak Isma ikut terbakar atau enggak? Kalau terbakar sih alhamdulillah enggak ya, Mister ya. Cuma ini di sini saya sebenarnya ada yang luka. Ya kayak Di bagian mana? di Di sini? iya sekitar sini aja. Waduh, berarti deket payudara dong? Iya. Ini Wah, kayak gitu. sakit nggak? Sakit. Berarti, Sakit. Iya. Berarti sekarang payudaranya Oh. terbakar? Enggak, Mister, cuma luka aja, nggak kebakar, luka kayak gini nih. Oh, kayak gitu ya? Seperti ini. Iya. Terus dipakein ini enggak? Apa? BH itu namanya? Iya kan nggak kesini banget, Mister, cuma di sekitar dada aja. Oh, di sekitar dada. Iya. Kirain agak ke sini Iya. atau ke sini. Soalnya kan kalau kena baju ya lengket ya itu pasti lebih sakit. Iya, memang pribadi sebenarnya dari tadi juga nahan sih, cuma ya, Oh, berarti dari tadi Mbak Isma itu menahan sakit ya? ya sedikit, Mister. Udah agak mendingan juga sih, nggak kayak waktu baru kena. Iya. Soalnya Karena baru kan kena itu panas perih banget ya. Betul sekali, Mbak Isma. Untung kalau itu kita langsung cari air terjun untuk berendam di situ. Iya. Jadi alhamdulillah agak. Jadi ketika berendam, apakah langsung sembuh atau memang yang parah-parah itu? Ya, jadi yang masih ngelotok, Mister, kulitnya, Mister. Oh, terkelupas? Terkelupas seperti itu. Ini mungkin sisanya seperti ini, tinggal penyembuhan. Mungkin berapa hari juga, 4 hari mungkin bisa kembali normal, Mister. Alhamdulillah kalau cuman waktunya singkat sih ya. Tapi yang disayangkan itu untung saja Mbak Isma terlukanya di bagian agak sedikit tertutup baju ya. Iya. Coba kalau di wajah, pasti kan wah wajahnya jadi nanti viral. Mbak Isma mukanya buruk rupa gitu, bisa kena aja, asam gitu kan. Ya Bisa teman-teman. saya tadi. Iya. Ini Om Janim juga kayak kena asam nih mukanya merah-merah kayak gitu. Tapi mudah-mudahan bisa cepat sembuh ya pemirsa. Doakan aja. Iya. Ya, tapi yang saya anehkan itu kok kumisnya nggak ikut terbakar ya gitu. Ini alhamdulillah, Mister, kumisnya memang ada ininya. Oh ada jimatnya gitu kayak Samson gitu. Waduh. Kalau Samson kan di ketiak ya, kalau Om Janim di kumis ya. Suatu apa namanya ya? Apalagi kalau sama cewek, Mister, kalau lihat cewek itu. Oh jadi kumisnya bisa jadi bulu perindu ya? Bisa juga, Mister. Ah, nanti saya minta ya Om ya, Boleh. buat melet siapa ya? Ah melet Mbak Isma coba. Kan kita nggak tahu apakah bener kumisnya Om Janim itu ampuh. Kalau ampuh bisa dijual itu Om. Bisa. Tapi alhamdulillah ini masih utuh. Cuman ini yang habis, Mister. Oh iya bagian bawah hangus ya. Kalau itu kan yang masih ada, cuman agak hangus, kerok sekalian. Alhamdulillah. Masih diberi kesehatan, masih diberi umur kita. Untuk Mbak Isma kapok nggak? Kapok. Tapi iya, soalnya sih itu saya baru pertama kena ininya loh, Mister loh. Perih banget soalnya. Kapok ya, yang jelas kapok ya. Nah, untuk sosok itu kan belum kelar ya, belum selesai ya. Apakah kalian berdua akan kembali lagi ke sana atau nunggu pulih atau akan membawa banyak tim? Atau bisa juga membawa saya?
Ya bisa jadi kita nunggu ini dulu, Oh, nunggu pulih ya? Iya, pulih, penyembuhan dulu ntar ya bisa Om. bawa Mister X juga ke sana. Oh, bisa, bisa. Kalau saya diajak sih bisa. Iya. Yang penting Om Janim pulih, Mbak Isma juga sudah pulih, baru bisa beraktivitas bareng gitu ya. Iya, Betul. Mister. Ya, Om Janim, ini kita melanjut ke selanjutnya ya. Di sini kan, nah ini teman-teman bisa dilihat waktu ini memang hujan turun panggilan dari Om Janim atau memang alam yang tiba-tiba hujan? Ya mungkin satu mungkin dari panggilan. Nah, ini yang saya penasaran, ini ada api. Ini Mbak Isma terjatuh deket banget dengan api. Iya. Nah, setelah itu kan kamera mati. Mm-mm. Nah, di situ saya nggak tahu kenapa, atau matinya karena air hujan atau gimana kita nggak tahu ya, atau karena serangan api juga kita nggak tahu di situ. Yang jelas Mbak Isma itu pingsan ya, tapi terbakar bagian dada ya. Iya. Untung aja nggak di wajah gitu. Masih bersyukur itu Mbak Isma menurut Iya, saya. Masih alhamdulillah. bersyukur. Iya, Ya, saya juga bersyukur banget Mister waktu itu hujan. Kalau nggak hujan bisa lebih fatal lagi, bahaya Bisa lebih lagi. parah, mungkin saya Iya. juga nggak bisa ketulungan, Iya. bisa kebakar semua. oke, untuk hujan itu tadi, itu panggilan dari Om Janim hujannya atau memang alam? Ya mungkin satu dari panggilan, yang keduanya juga mungkin alam masih menyayangi kita. Jadi Hmm. mereka juga ikut menolong kita dengan hujan turun dengan deras banget seperti itu. Iya. Oke, untuk masalah ini clear ya. Saya anggap selesai ya untuk penanganan kasus yang di sana. Mungkin saya bisa ikut agar kasusnya itu clear ya. Dan teman-teman, saya ada pembahasan yang lebih menantang dari ini ya. Itu ini dia, kita lihat di kamera. Ya, ini dia Om Janim. Ini yang saya lihat itu Om Janim itu memaku kepala kuntilanak. Betul. Nah, yang saya lihat juga kuntilanak itu dibawa pulang. Dan Om Janim bilang dimasukkan ke pesantren. Nah, sampai sekarang apakah masih di pesantren? Masih, Mister. Masih. Masih. Berarti sekarang sudah murni masuk Islam. Iya, betul. Oh, betul ya. Dan waktu itu ya, ini kan Om Janim ya menancapkan paku. Apakah pakunya itu enggak, apa itu namanya? Enggak ini Om Janim. Maksudnya nggak hilang gitu. Iya, enggak hilang. Masih pasti masih ada gitu, Mister. Masih ada pakunya. Hmm. Cuman kan supaya apa namanya itu, supaya orang-orang nggak melihat pakunya, mungkin dia kan sekarang pakai jilbab. Oh, sekarang pakai jilbab. Jilbabin terus dia. Oh, berarti selama di pesantren itu dia selalu memakai hijab. Iya, betul. Tapi ini nanti kita lihat. Nah, ini sudah menyerupai orang ya. Emang aslinya tadinya itu wajahnya seperti ini atau masih buruk? Ya buruk, tadinya buruk, Mister. Buruk. Tapi setelah saya paku, lama-kelamaan akan berubah. Ini kenapa harus dilihatin kakinya? Dia kan kalau udah jadi manusia kan dia tuh menyentuh tanah tuh kan. Oh iya. Jadi kalau belum apa namanya, kalau belum dipaku itu masih ngambang, Mister. Makanya saya suruh lihat kakinya. Kan biasanya itu yang lihat juga, Oh. coba liatin kakinya. Oh iya ya benar. Tapi apakah di sini nggak jadi pikiran Om Janim ataupun kameramennya suuzon? Soalnya kan otomatis yang lihat kaki kan nanti ke atas ke atas ke atas, otomatis itu nggak memakai pakaian lain kan? Ya insya Allah sih enggak, Mister. Enggak ya Om Janim ya? Enggak punya pikiran yang intinya macam-macam gitu. Ya itu tadi kita dikasih lihat sama Om Janim pakunya. Nah sekarang kan tadi Om Janim yang memaku setan tersebut, ya bisa dikatakan kuntilanak ya, kuntilanak ya. Nah di situ ada Mbak Isma juga yang saya lihat Mbak Isma itu menyusul Om Janim. Dia yang Nah, membawa iya saya bisa, saya lihat videonya di sini nih. Nah itu dia, ya teman-teman bisa dilihat. Ini Mbak Isma menyusul. Ini memang kalian berdua itu selalu duet bersama, kong kali kong atau bagaimana? Ya, enggak juga sih ya Mbak Isma. Ya, kadang kalau lagi dekat gitu kita saling berdiskusi, saling apa namanya itu, intinya berkomunikasi gitu, Mister. Oh ini berhubung kalian
jaraknya dekat, jadi berkomunikasi. Mbak Isma menyusul dan membawa itu ya Mbak Isma ya. Iya, Mister. Berarti Mbak Isma tahu wanita ini sekarang ada di mana. Iya, saya tahu. Sering menjenguk? Iya, sering Bak- bertemu juga. Oh, sering bertemu Iya, juga. masih komunikasi juga, Mister. Cara bicaranya gimana? Apakah seperti manusia atau cara bicaranya seperti setan, Mbak Isma? Kalau sekarang bicaranya udah mulai lancar kayak gini ya, Om ya. Betul. Dulu waktu baru ini bicaranya nggak kayak gini. Oh, baru itu bicaranya bahasa setan atau bahasa Arab atau bahasa mana gitu? Jadi suara itu nggak jelas, Mister. Iya. Oh, nggak jelas. Seperti apa ya? Antara terdengar dan tidak gitu suaranya. Tapi mungkin kalau udah lama jadi pesantren itu, alhamdulillah lama kelamaan dia bisa adaptasi dengan lingkungan. Dia bisa ngomong seperti kita. Oke, teman-teman. Ini kan tadi kita membahas sosok yang kuntilanak dijadikan manusia. Nah, Iya. sekarang saya akan mencoba memanggilkan kuntilanak tersebut. Kuntilanak, silakan masuk. Aminah. Ya. Silakan duduk. Duduk sini. Coba sini. Ya. Ya, teman-teman, ini yang namanya Aminah. Dia itu adalah kuntilanak yang dulunya dipaku oleh Om Janim. Ya, Om. Ini kok saya lihat seperti badannya itu kayak nggak segemuk tadi ya yang di video ya. Itu kenapa? Kan gini, Mister. Jadi ini dari makannya, Mister. Makanya. Betul. Kalau belum di alam sana kan makannya nggak tahu apa ya, jadi dia gemuk. Tapi kalau udah manusia begini, kita tuh susah ngasih makannya. Makan nasinya itu susah, jadi harus kita aduk dengan apa, dengan campur dengan apa, baru mau makan gitu, Mister. Oh gitu. Iya, Betul, jadi dari kayak makanan. bayi lagi gitu. Ini Jadi udah mulai agak gemuk sekarang, Mister. Ini gemuk. Padahal menurut saya ini kurus loh. Tadi gimana Mbak Isma? iya, ini makanya itu dulu dia itu awalnya kan ya yang tadi dibilang sama Om Janim ya, Iya. makanya kayak ngajarin bayi makan lagi. Harus dijadiin bubur dulu, terus makannya juga perlahan. Oh, jadi harus diolah, Iya. dijadikan seperti makanan bayi gitu. Iya, Nggak betul. bisa makan langsung dikunyah-kunyah kayak gitu, nggak Nggak bisa. bisa, iya. Jadi kayak mulai dari awal lagi. Dulu aja dia ini kalau jalan itu susah, Mister. Oh. Harus diajarin lagi. Yang ngajarin siapa? Awalnya nih saya sama Om Janim, terus kan langsung dibawa ke pesantren. Jadi langsung sama yang di pesantren dididik di sana sekalian gitu. Oh, pesantren. Iya. Apakah satu pesantren tahu semua? Enggak, Mister. Jadi cuman ada satu orang gitu, gurunya itu yang ngajar dia ngaji itu yang tahu. Teman-temannya nggak tahu? Enggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu? Enggak. Betul. Oh, nggak ada yang tahu. Tapi saya sih agak yakin, agak enggak sih ya. Tapi nanti kita buktikan saja apakah ini asli kuntilanak yang Om Janim itu atau bukan. Dan ini kan tadi di pesantren, berarti diajarin ngaji. Betul. Ya, berarti harusnya itu sudah pintar. Dari berapa bulan yang lalu ya? Sekitar 9 sampai 10 bulan yang lalu ya? Iya. Seperti itulah. Oh, 9 sampai 10 bulan. Yang kasih nama Aminah itu siapa? Sebenarnya sih ini gurunya sendiri yang ngasih ini, yang ngasih nama gitu. Oh, gurunya sendiri dari pesantren tersebut. Betul. Emang dia itu pendiam seperti ini atau gimana? Ya memang pendiam, dia kalau nggak ditanya nggak mau bakal ngomong. Oh, kalau ditanya nggak mau jawab itu. Ya, mungkin kalau sekarang saya mau jawab ya, kalau dulunya kalau nggak ditanya itu nggak bakal ngomong dia. Kalau Iya, nggak Ustaz. ditanya. Oh, gitu. Harus Tapi ditanya kan dahulu itu ya. susah. Oke. Baik, teman-teman, saya akan mencoba mempertanyakan sesuatu ke dia, apakah dia bisa menjawab ataukah tidak. Soalnya bahasanya itu kalau di dunia nyata itu agak sulit diucapkan ya, karena dia sudah berwujud seperti manusia. Halo Mbak, apa benar nama kamu Aminah? Iya. 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 Ketika kamu itu mengaji di pesantren, apakah teman-teman kamu nggak ada yang curiga kalau kamu itu bukan dari golongan manusia? Tidak. Oh, teman-teman berbicaranya itu agak sedikit berbatah-batah sedikit ya.
Iya, agak Mister. sedikit terjeda-jeda ya. Iya, karena Iya. memang bicaranya pun itu diajarin lagi, Mister. Oh, Makanya diajarin. nggak langsung lancar kayak gini. Oh. Nah, ini kan di pesantren, terus yang kasih makan dia siapa? Yang mengurusi dia siapa? Katanya kan makannya kan seperti bubur gitu. Di pesantren kan nggak mungkin orang ini sukanya apa, orang itu sukanya apa. Ini kan ya siapa yang mengurus di pesantren? Itu Emang ataukah memang gurunya ataukah kalian berdua yang mengurus? ini kalau yang ngurus dia itu ada sendiri di sana, Mister. Tapi semuanya itu dibiayai sama saya dan Om Jenny begitu, Betul. Mister. Oh, Iya, begitu. Iya, soalnya kan ini ada kelebihan sendiri ya. iya Jadinya, spesial. jadinya harus ada spesial yang mengurus ya. Iya, Contohnya Betul sekali. kayak kiainya itu harus turun tangan sendiri untuk iya. mengurusi dia gitu. Betul. Oh, tapi yang saya lihat sih dari raut wajahnya itu seperti wanita berusia 20 tahunan ya. Padahal sudah tua sih sepertinya sih. Udah tua sebenarnya Mister. Sudah Udah tua. nggak muda lagi nih sebenarnya. Cuman kan di alam sini jadi umurnya kelihatan muda. Ya Pas teman-teman, ini sengaja saya pakaiin topeng ya supaya tidak terpublik. Soalnya kalau dia terpublik itu sangat berbahaya untuk dia sendiri. Karena banyak sekali orang yang mengincar dia ketika wajahnya itu terlalu jelas gitu. Kenapa diincar? Biasanya itu kaum lelaki ya, mengincar dia untuk dinikahi karena biasanya untuk kekayaan. Bukan begitu Om Jenny? betul sekali Mister. Ya, jadi udah dari dulu itu mitosnya jika manusia menikahi dengan bangsa lain akan menjadi kaya raya, bisnisnya akan meledak gitu. Ya, ini yang terjadi. Nah, ini saya ingin mengetes ya Mbak Aminah, apakah selama ini kamu di pesantren itu ada perkembangan atau tidak? Berarti kan Mbak Aminah itu sekarang agamanya Islam. Iya. Iya, Islam. Jadi saya ingin mengetes, diizinkan atau enggak untuk kalian berdua ya, jika Mbak Aminah itu saya tes dengan membaca Al-Quran. Boleh Mister, silakan. Bisa? Bisa silakan. Oke. Aminah Ini. mau kan? Oke, silakan terserah mau baca Al-Quran yang mana saja. Bisa baca Al-Quran atau tidak. Ya teman-teman, ini kita saksikan ya. Apakah dia bisa membaca, terserah mau baca yang mana. Yang jelas rutinitas di pesantren itu lebih banyak membuka Al-Quran dibanding bermain ya. Iya, Betul Mister. sekali Mister. Jadi nggak ada waktu untuk bermain. Terserah mau baca yang mana, terserah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwwun lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Oke, cukup. Ya, dari sini saya mengambil kesimpulan bahwa dia ini karena terlalu sering di pesantren lebih lancar membaca bahasa Arab dibanding berbicara dengan ya. Berarti saya bisa ambil kesimpulan kalau dia itu sering mengaji dibanding berkomunikasi dengan teman. Iya betul. Nah, yang saya curigakan dia kan jarang berkomunikasi dengan teman. Pastinya teman lain mencurigainya kan? Itu cara mengatasinya bagaimana? Apakah memang dipisah ruangan khusus ataukah tetap dicampur? Mungkin orang lain melihat itu ini orang pendiam gitu. Gimana Mbak Isma? Mbak Isma sering menjenguk dia kan? Iya. Iya, jadi
dia memang ada ruangan khusus, Mister. Soalnya kan kalau misal nggak di ruangan khusus, nanti takutnya ada yang jahil juga. Namanya kan di pesantren, Iya. banyak orang, banyak teman-temannya. Tapi ada kok waktu dia untuk bergabung sama teman-temannya. Ada ya, cuman nggak Iya. terlalu banyak Iya, ya. nggak terlalu banyak. Demi keamanan dia juga, Mister. Iya. Mm-mm. Tetapi ketika sekarang kan dia udah menjadi manusia, Iya. apakah dia tidak menginginkan untuk jadi kuntilanak lagi? Ya coba ditanya Bisma, dia lebih enak jadi kuntilanak apa jadi manusia? Coba ditanya. Gimana, Aminah? Jadi manusia. Oh, jadi Aminah katanya itu lebih senang jadi manusia kayak gini. Oh iya ya, ya alhamdulillah sekali. Jadi perjuangan kalian berdua itu tidak sia-sia ya, Iya, mendidik alhamdulillah, Mister. orang. Tadinya sih bukan orang ya, sudah jadi orang seperti ini yang nggak tahu apa-apa hingga kini menjadi tahu tentang agama Islam, tahu tentang segalanya gitu. Wow, ini amazing sekali ini. Oke, ini saya ambil dulu ya. Ini kita coba. Oke, itu kan tadi pembacaannya pun saya lihat cukup sekali bagus ya. Sangat lumayan fasih, merdu juga ya. Dan saya ingin membuktikan apakah dia itu benar-benar kuntilanak atau bukan. Boleh nggak? Katanya kan dipaku. Boleh. Ini saya mohon maaf ya. Ini untuk pembuktian saja. Apakah benar di kepalamu itu ada pakunya atau tidak? Boleh dibuka hijabnya? Coba tolong dibantu Mbak Isma. Oke, Mbak Isma tolong dibantu. Sini, Aminah. Oke. Oke, kru coba naik ke atas. Dilihat. Oke ya, ini bukti ya teman-teman. Ini bukti bahwa memang pakunya itu benar-benar ada dan tertancap di pusat pusaran gitu ya. Iya. Waktu itu kan rambutnya panjang. Apakah ini memang masih panjang atau sudah dipotong? Panjang. Rambutnya masih panjang, Mister nih. Masih panjang. Bisa berdiri, Mbak Aminah? Coba berdiri. Coba putar balik, coba hadap ke belakang. Ya, oke. Oh, ini dimasukin ke dalam ya? Iya, soalnya rambutnya panjang banget, Mister. Oh, kalau nggak dimasukin panjang sekali ya? Mm-mm. Betul, panjang banget Mister. Oke, ya teman-teman ternyata memang Iya. panjang ya segini ya teman-teman ya. Ini sangat panjang sekali. Ini kenapa nggak dipotong saja biar wajar seperti manusia biasa gitu? Nggak ada yang mempan Mister guntingnya Mister. Kok bisa nggak ada yang mempan? Saya juga heran. Jadi kalau digunting itu guntingnya bisa patah. Patah. Mister. Serius ini? Iya, Betul. Wow. iya. Ini memang rambutnya itu kayak mungkin nggak boleh di ini ya, Mister ya, nggak boleh dipotong. Soalnya kita udah coba berbagai Udah macam coba. cara ya. Ini Ya, betul. Apakah kayaknya nggak bisa. apakah ini emang panjangnya akan tetap segini terus atau tidak? Ini rambutnya Aminah. Iya. Oh enggak, Mister. Ini rambutnya ini bisa bertambah panjang. Tapi rambutnya perlu waktu yang cukup lama untuk memanjangkannya lagi, Mister. Ini aja tumbuh 1 cm ini memerlukan waktu 10 tahun di dunia ini, Mister. 10 tahun di dunia ini. Iya, Mister. 1 senti 10 tahun. Iya, hanya 1 cm. Kan lama banget kan dia. Iya. 1 Oh. senti 10 tahun Mister. Berarti seperti di alam gaib dong. Di alam dunia itu 10 tahun ibarat di alam gaib itu hanya 1 bulan. 1 Iya, bulan. betul. Astagfirullahaladzim. Dan dia nanti otomatis menuanya akan lebih lama. Iya, Mister. Bahkan ketika dia itu menikah, nanti anaknya bahkan cucunya itu akan bisa lebih tua Lebih tua dari. dari Aminah. Betul sekali. Iya. Astagfirullahaladzim. Berarti mitos yang di dunia lain itu memang benar-benar terjadi di sini. Iya, memang beneran ada ini, Mister. Subhanallah. Iya.
Ya udah Mbak Isma, ini tolong dipakaikan hijabnya Oke, lagi agar tidak terlalu lama terurai. Ini hanya untuk pembuktian saja ya teman-teman ya. Saya hanya ingin membuktikan ya yang dilakukan oleh Om Janim itu ternyata ini memang benar-benar kepalanya ada pakunya juga. Nah, duduk lagi ya Mina. Oke. Ini harus selalu dirahasiakan ya Om ya. Betul sekali, Mister. Harus selalu tertutup mukanya. Untuk Mbak Aminah, saya ingin bertanya kepada Anda. Iya, Kesulitan terbesar di pondok itu apa? soal baju. Baju. Iya, Berarti apakah Mbak Isma jarang mengirim baju? sering, tetapi saya harus menunggu Oh, kiriman baju dari Mbak Isma. oh, jadi karena, oh iya, teman-teman, saya juga pernah di pesantren ya. Kalau baju di pesantren itu sering banget ya, ketika dijemur sering banget hilang, entah itu diambil sama temen atau gimana, karena di situ banyak sekali orang, jadi bajunya itu bisa saja tertukar-tukar gitu teman-teman. Soalnya misalkan kita dijemur ya, saya pakai baju kuning, di sana ada baju kuning lain, terus saya ambil yang lain, padahal baju saya masih di situ. Jadi bisa juga tertukar-tukar. Nanti ada juga yang, loh saya perasaan tadinya jemur satu baju kuning, sekarang jadi bawahnya dua baju kuning. Kadang nggak sadar seperti itu hilangnya teman-teman, bukan karena disengaja. Jadi ini memang karena baju ya teman-teman ya, baju. Jadi bukankah biaya di sana ditanggung oleh Mbak Isma? Apakah Mbak Isma nggak ngasih uang untuk simpanan kamu? Iya, Mbak Isma mau ngasih uang, tapi lewat Pak Kiai. Oh, jadi kalau Mbak Isma kasih uang ditaruh ke Pak Kiai gitu ya. Oh, jadi jarang megang uang ya. Oke, kalau gitu nanti akan saya kasih uang ya ke kamu untuk pegangan kamu. Tapi kamu jangan bilang-bilang ke teman-teman kamu kalau kamu pegang uang. Nanti kalau kamu bilang pegang uang, nanti akan diambil sama teman kamu karena kita nggak tahu sifat orang di pesantren itu kan banyak. Kadang ada orang nakal ditaruh pesantren biar sembuh, kan biasanya pikirannya itu masih ada. Oke, kru, coba tolong ambilkan uang saya yang di tas. Oke, ini ada uang ya buat Mbak Aminah. Ya, terima itu tolong disimpan. Ambil seperlunya saja. Saya tahu Mbak Aminah itu tidak membutuhkan duniawi yang berlebih, tetapi itu mungkin sedikit membantu buat membeli baju ataupun ya sesuatu yang Mbak Aminah suka gitu ya. Makasih. Iya, saya merinding teman-teman. Suaranya itu udah pelan, agak sampai ya kalau di mungkin di tengah hutan ada suara kayak gitu langsung merinding ya untuk orang biasa ya. Ini saya merindingnya karena saya melihat langsung dalam wujud manusia ya seperti ini, sangat merinding gitu Pasti nggak teman-teman. nyangka gitu ya Mister Iya, ya. saya nggak nyangka sekelas saya itu agak sedikit nggak percaya gitu, tapi ini memang ada Ada sesuatu. buktinya gitu. Iya, Iya. sungguh mengerikan ini. Ini mudah-mudahan kamu jadi anak yang baik ya, Amin. agar kamu itu bisa memperbaiki kualitas hidup kamu nanti di akhirat ya. Kamu punya banyak bekal dari dunia ini. Ketika kamu kembali ke akhirat, kamu akan tenang di sana dan damai, membawa bekal amal yang sangat baik, sangat banyak. Ya. Ini saya ingin bertanya ya, apakah Mbak Aminah itu nantinya akan menikah juga? Tidak, Tidak. ya Ini kenapa tidak ini? Ya,
sebenarnya sih terserah dia sendiri, Iya. Mister. Mungkin Kalau dia mau juga, nikah silakan, asal cowoknya itu yang benar-benar tahu keadaan dia. iya Mister. Gitu. Kalau saya sama Om Janim itu seperti itu, cuma mungkin karena dia ini juga belum begitu lama di dunia, jadi dia masih kan belum cukup tahu tentang dunia ini juga, Mister. Iya, iya. Jadi mungkin belum ada keinginan untuk menikah. Ngomong-ngomong soal nikah, apakah dia itu haid? Nah kalau itu Mbak Isma yang tahu, saya nggak Iya, tahu. iya, iya. Amina ini haid, Mister. Haid? Ya. Haid seperti wanita pada umumnya. Luar biasa. Ini nggak bisa saya ungkapkan ini. Ya, layak dong untuk menikah dong. Iya, layak Layak memang. sebenarnya, Mister. Iya. Ini kan dari kemauannya dia aja, Iya. mau menikah apa enggak. Iya, soalnya saya sama Om Janim pun nggak akan memaksa dia untuk menikah dengan si A ataupun si B. Jadi biarkan dia yang menentukan. Kalau Iya. iya, saya juga udah bilang ke Amina. Amina kalau misal ingin nikah, Amina bilang aja gitu. Jadi teman dia itu yang sering berbicara itu hanya kamu, Mbak Isma. Iya, Sungguh luar biasa. Salut saya sama kalian berdua. Ya teman-teman, mungkin ini sampai di sini aja dahulu ya. Ini saya agak riskan ini soalnya nanti takut muka dia itu terlalu publish, nanti banyak dikejar oleh orang-orang ya teman-teman. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita, Om Jadim, Ya, ya, Mister. Mbak Isma dan Mbak Aminah. Sampai bertemu di lain waktu untuk podcast kali ini. Saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mr. X dan saya Isma. Saya Om Janin. Iya. pamit undur diri. Dadah.